Haleluya. Berjumpa kembali di dalam pelajaran hari ini yang berjudul Hidup dalam Kuasa Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kuasa yang kita miliki di dalam kehidupan sebagai orang Kristen dimulai ketika Roh Kudus turun atas kita. Dunia mengenal bahwa ada kekuatan yang natural, alamiah, tetapi ada juga kekuatan supranatural. Dalam kekristenan, Roh Kuduslah yang mengerjakan hal-hal supernatural itu. Kuasa Roh Kudus inilah yang sudah mengubah kehidupan Petrus. Awalnya di Matius 26, ia menyangkal Yesus sampai dia bersumpah dan berkata, "Aku tidak kenal orang itu." Tetapi luar biasa, pada saat Roh Kudus memenuhi hidupnya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan." Dari seorang pengecut, pengkhianat, menjadi seorang yang memberitakan bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Sehingga di dalam ayat 13 Kisah Para Rasul 4 berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Karya Roh Kudus di dalam hidup kita memampukan kita mengerjakan hal-hal supranatural. Yang pertama, tadi Kisah 1 ayat 8 mengatakan bahwa kita diberi kemampuan, kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Efek pertama yang ditimbulkan oleh pemenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah keberanian untuk bersaksi. Selama ini masih muncul anggapan bahwa bersaksi tentang Kristus adalah hal yang sukar dan menakutkan untuk dilakukan. Allah menjamin melalui kuasa Roh Kudus, ketika kita bersaksi, ada kuasa yang maha besar yang sedang menyertai kita. Roh Kudus mengubah hidup kita sehingga kita menjadi saksi mulai dari keluarga kita, melalui perbuatan, tutur kata kita yang menjadi berkat. Kedua, kita diberi kemampuan, kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib. Markus 16 ayat 17 sampai 18 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular,
dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mujizat dan tanda-tanda heran bukan hanya milik Tuhan. Ia sendiri telah memberikannya juga kepada orang-orang yang percaya. Tidak heran kalau kita melihat manifestasi kuasa Allah dalam pelayanan dan perjalanan hidup orang percaya. Yohanes 14 ayat 12 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Firman Allah berkata, sebelum kedatangan Yesus, Dia akan mencurahkan kuasanya 2 kali lipat. Sehingga Yoel 2 ayat 28 berkata, "Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan." Inilah yang harus gereja gumuli, supaya manifestasi kuasa Allah itu kembali nyata di tengah-tengah gerejanya di akhir zaman ini, sehingga makin banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kuasa untuk hidup dan berbuah. Hidup dalam arti hidup menurut roh. Galatia 5 ayat 16 berkata, "Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Galatia 5 ayat 22 berbicara tentang buah-buah Roh Kudus yang akan dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita, sehingga mereka boleh melihat Yesus di dalam hidup kita. Roh Kudus juga berkuasa untuk mengubah kehidupan seseorang agar ia semakin sempurna dan menjadi seperti Kristus. Untuk itulah Ia memberi kemampuan bagi orang percaya untuk menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Karakter ilahi yang terpancar dari kehidupan Kristen menunjukkan kuasa yang dilakukan Roh Kudus. Sehingga Kolose 1 ayat 6 berkata, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Terjemahan lain berkata, kabar dari Allah itu tersebar ke seluruh dunia dan hidup orang terus diberkati oleh kabar itu. Itulah sebabnya mari hari-hari yang jahat ini kita kembali mengingat amanat agung supaya Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan
segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.